yang lebih dari satu. Kalau misalkan hanya satu, kita bisa melihat dari flow-nya aja. Jadi maksudnya mau plug flow atau mix flow seperti itu. Tapi kalau ada reaksi yang lebih dari satu, maka kita memperhitungkan berdasarkan produknya, gitu. Nah, untuk reaksi multiple yang dalam hal ini adalah reaksi paralel, ya, merupakan ini ya, bisa jadi multiple itu bentuknya paralel atau seri. Kalau seri berarti satu reaksi menghasilkan satu reaktan menghasilkan misalkan produk itu akan beralih fungsi menjadi menjadi reaktan berikutnya itu kalau seri. Tapi ketika paralel itu berarti satu reaksi atau reaktan yang kita reaksikan itu akan menghasilkan lebih dari satu produk. Itu pengertian reaksi yang paralel. Nah, penyelesaiannya bagaimana ya? Penyelesaiannya ada 3 sebenarnya ya. Yang pertama kalau misalkan persamaannya dalam bentuk konversi ya. Persamaannya dalam bentuk dalam bentuk konsentrasi itu lebih enak. Jadi daripada kita menghitung dalam bentuk konversi, lebih baik kita menghitung dalam bentuk konsentrasi. Kalau yang kedua, kita bisa menganalisa distribusi dari hasilnya, ya. Caranya kita akan mengeliminasi variabel waktu dengan membagi antara atau kita membandingkan rate yang satu dengan rate yang lain. Karena itu kan produknya kan ada lebih dari satu, pastinya kan punya rate atau laju reaksi yang berbeda-beda. Nah, untuk mengeliminasi ya berarti kita tinggal membagi atau membandingkan laju reaksi yang satu dengan laju reaksi yang lainnya. Nah, kemudian yang ketiga, kita cari persamaannya ya, dengan melihat komponen tertentu. Jadi maksudnya komponen apa yang bisa diketahui dari reaksi ini. Nah, kalau contoh produk secara kualitatif ya, analisa secara kualitatif distribusi produk. Jadi kan artinya kita reaksi paralel ya ini ya. A ini atau reaktan A ini menghasilkan 2 produk yaitu R dan S. Masing-masing seperti tadi yang saya sampaikan punya laju reaksi yang berbeda. Berarti ketetapan laju reaksinya juga akan berbeda. Seperti itu ya. Nah, dari 2 produk ini mana yang kita perlukan atau mana yang kita inginkan. Misalkan yang R ini adalah produk yang kita inginkan dan S ini adalah produk yang tidak kita inginkan. Jadi Anda harus menentukan yang mana yang mau dimaksimalkan kan seperti itu. Nah, seperti pernyataan tadi ya, laju reaksi R itu adalah dCr per dt atau paralel. Reaksi fase liquid ya, yang diinginkan itu A plus B menjadi R plus T dengan konstanta laju reaksinya K1
Kemudian DCR per DT-nya sama dengan DCT per DT sama dengan K1 CA pangkat 1,5 CB pangkat 0,3. Kemudian yang reaksi yang tidak diinginkan ya, A plus B-nya menjadi S plus U dengan konstanta K2, kemudian DCS per DT sama dengan DCU per DT sama dengan K2, CA pangkat setengah dan CB pangkat 1,8. Nah, ini yang diminta adalah kita bagaimana atau favorable product distribution, ordernya maksudnya urutannya bagaimana kita mengkontakkan. Jadi seperti tadi ya, kontaknya gimana. Berarti pertama kita harus buat perbandingan ya. Yang pertama perbandingan RR per RS sama dengan K1 per K2 CA kali CB pangkat. Nah, ini CA-nya yang RR adalah 1,5 dikurangi 0,5 adalah 1 ya. CB 0,3 dikurangi 1,8 sama dengan min 1,5. Nah, kalau bentuknya seperti ini ya, berarti kita harus menetapkan bahwa bentuknya ini kan harus besar ya, berarti ya, supaya sebesar mungkin ya. Kalau sebesar mungkin berarti karena ini CB-nya pangkat negatif kan berarti pembagi ya, jadinya pembagi. Maka jangan sampai CBI ini terlalu besar. Jadi CA-nya yang besar, CB-nya yang lebih kecil gitu atau lebih rendah. CA-nya dibuat setinggi mungkin, CB-nya sekecil mungkin, sehingga kalau dibagi kan besar kan seperti itu ya. Jadi CA-nya tinggi, CB-nya rendah gitu ya. Kalau salah satu tinggi, salah satu rendah, kita bisa mengkontakkan. Nah, ini seperti ini ya. A masuk dulu dalam plug flow, kemudian B-nya ditambahkan di setiap waktu. Kemudian kalau menggunakan mix flow, ini dari yang paling diinginkan sampai yang tidak diinginkan. Berarti CA rendah, CB rendah kemungkinan ya. Kemudian lebih tidak diinginkan lagi kalau CA-nya tinggi, CB-nya ikut tinggi. Dan yang terakhir, CA-nya rendah, CB-nya tinggi. Berarti modelnya seperti ini. Nanti Anda biasanya diminta bagaimana Anda harus membuat kondisi operasi atau membuat skema contacting pattern-nya itu bagaimana. Itu seperti itu. Nah, jadi saya seperti itu sesuai kontrak ya, sesuai kontrak kuliah. Ini kualitatif, model kualitatif, nanti kuantitatif baru minggu depan. Seperti itu. Jadi pembagiannya begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, ini pendek sekali memang. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Kalau tidak ada ya saya akhiri ya, sesuai kontrak aja ya. Nanti minggu depan masuk di bab 7 sisanya, kemudian Anda bisa masuk ke itu project itu ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam.